Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya sedang bertamu di pastoran lain di HKY Tegal, Hati Kudus Yesus Tegal. Dan saya menemukan obat-obatan dan air putih di kamar saya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini banyak orang sakit karena pikiran, karena mungkin keserakahan, karena mungkin juga sakitnya memang sudah komplikasi. Bawaan bisa juga, banyak orang mengalami sakit-sakit itu karena ketakutan. Maka dia tergantung pada obat-obatan ini, tergantung pada asupan-asupan dari orang lain, yaitu berupa kedokteran, perawatan. Padahal sebetulnya dengan air mineral kita bisa menjaga kesehatan. Dengan minum air putih kita dan sesuai takarannya, kita pun akan sehat di situ. Saudara-saudari yang terkasih, air putih bisa membuat kita sehat karena kita menjaga stabilitas seluruh alat-alat pencernaan kita, juga tubuh kita. Yesus dalam Injilnya hari ini berjumpa dengan orang banyak yang sakit. Mereka antri minta disembuhkan oleh Yesus. Mereka juga ingin instan supaya saat itu juga sembuh. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak orang berbondong-bondong, terutama yang sakit, minta disembuhkan oleh Yesus, minta disentuh dengan mukjizatnya, minta didoakan, dan tentu saja yang utama sembuh dari penyakitnya tanpa obat, tanpa air putih. Tentu saja Yesus melihat kerinduan mereka. Yesus melihat bagaimana mereka mencari dirinya, dan dia menyembuhkan mereka semua. Tetapi karena banyak orang, maka seharian itu habis juga waktunya untuk mengajar, untuk menyembuhkan, untuk mengajar lagi. Akhirnya Yesus mengatakan, kamu pada para murid harus memberi mereka makan. Lalu bagaimana dengan tempat ini dan itu ada ribuan begitu? Mana cukup hanya ada 7 roti. Yesus kemudian kumpulkan roti itu. Maka mereka mulai membuka bekal, mengumpulkan. Dan para murid juga mulai memberitahu kepada mereka yang duduk di situ, siapa yang bawa bekal. Dikumpulkan, dibuka semua. Yang tadinya disembunyikan, yang tadinya tidak muncul, akhirnya dibuka semua. Maka Tuhan kemudian memberkati roti-roti makanan yang terkumpul itu, dan akhirnya dibagikan cukup untuk 5.000 orang lebih. Bahkan itu menjadi mukjizat Yesus ketika mengumpulkan banyak orang itu, menyembuhkan dan mengajar mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mereka sudah kenyang makan, roti itu pun, makanan itu pun masih sisa, bahkan sisa berkarung-karung. Dan ini menjadi semacam mukjizat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pandemi ini ternyata juga ada mukjizat-mukjizat penggandaan makanan itu, penggandaan roti itu. Ketika saya melihat satu paroki dengan ibu-ibu WK menyiapkan makanan, mereka mencoba untuk mengumpulkan makanan. Ada yang bahan mentah dan kemudian dibagikan kepada keluarga-keluarga yang baru isolasi, dicentelkan di pagar depan karena mereka tidak bisa bergaul langsung. Maka kemudian nanti diambil oleh keluarga yang sedang isolasi, kemudian dimasak untuk bahan makan mereka. Ada juga ibu WK yang sudah memasak makanan matang, kemudian dibagi-bagi di pasar. Beberapa tukang becak, warung yang jual warung sederhana di pinggir jalan, semua mendapat. Tukang parkir mendapat.
dan itu menjadi bagi mereka sangat membantu. Ada juga anak muda yang mengumpulkan honornya dari serabutan, kemudian honor itu dibelikan bahan-bahan mentah untuk dibagi yang isolasi, dan mereka tentu saja tidak cerdas atau lancar untuk masak, tetapi bahan mentah mereka bisa belanja dan dibagikan. Mungkin hanya di kampungnya 20 kakak, 15 kakak, bahkan terakhir saya lihat hanya 11 kakak. Karena apa? Yang isolasi saja, dan itu menjadi berkelimpahan. Karena ternyata setelah itu, setelah dibagikan dengan pengumuman dan Facebook atau YouTube, banyak orang ikut terlibat membantu, ikut terlibat memberikan sumbangannya, dan dibelikan untuk bahan-bahan makanan. Dan ini menjadi semacam kegembiraan bersama, baik yang berbagi maupun yang menerima berkat dari kemurahan hati ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa membuat mukjizat di zaman sekarang ini. Mukjizat tidak harus satu roti kemudian disulap menjadi 20 atau 1000 roti, tetapi adalah dari kemurahan hati setiap dari kita untuk berbagi. Mungkin hanya satu keluarga beberapa nasi bungkus, 3 nasi bungkus, 5 nasi bungkus, bahkan 1 nasi bungkus. Kalau dikumpulkan banyak, bisa berkelimpahan dan bisa membantu banyak orang untuk bertahan dalam kehidupan di masa krisis. Itu akan menyehatkan kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, selamat berbagi dan menjaga kesehatan dengan air putih yang banyak. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.